nama karirnya, mungkin nilai-nilai karirnya kan, nilai juangnya, apa itu sedekahnya kan, peran serta dalam agama gitu, silaturahminya, pembantuan kepada orang. Dan saya pikir itu nilai-nilai itu harus menjadi bagian besar dalam diri kita gitu ya. Kita memang tidak harus seperti apa yang seperti orang lain persepsikan tentang karir, tetapi yang sudah wajib itu kita berkhidmat kepada orang, bersedekah kepada orang, hadir silaturahmi, kan bisa menyambut tamu gitu, ikut dalam majelis-majelis keilmuan, ikut berjuang di dalam agama, itu kan sesuatu yang wajib gitu ya. Apapun profesi orang itu dan bagaimanapun keadaan orang itu, sekalipun dalam keadaan sakit gitu ya. Nabi Ayub yang sakit pun tetap berkhidmat untuk agama. Nabi Sulaiman yang diraja pun tetap berkhidmat untuk agama. Nabi Musa orang biasa pun tetap harus menyampaikan agama kepada rajanya yang dolim. Dan kita ini pada konteks bagaimana tadi memetakan kehebatan, memetakan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah di dalam keluarga besar kita. Mungkin di antara mereka itu tidak masuk pembicaraan, tetapi kita bisa melihat sisi positif pada mereka. Mungkin juga mereka itu bukan orang yang terpandang secara secara politik, bukan orang yang terpandang secara ekonomi, tetapi kita melihat nilai-nilai yang agung dalam diri orang itu dan kita bisa laporkan gitu ya. Dan itu akan membentuk karakter kita ke depan, bahwa unsur kebahagiaan itu kita tetapkan berdasarkan role model pada keluarga kita, ya kan? Nah, demikian ini akan kita simak bersama. Kita boleh menyebut nama dari keluarga kita, tidak juga nggak apa-apa. Karena yang penting adalah nilai-nilai itu, bermaknaan itu, dan motivasi, inspirasi, semangat kita untuk menjalani kehidupan ini penuh keberkahan. Kira-kira itu ya. Selamat belajar, dan kita simak bersama. Jangan lupa nih, siapkan pensilnya, siapkan kertasnya agar kita bisa menulisnya, dan kita mendapatkan hasil terbaik dari belajar kita dari minggu ke minggu. Selamat belajar, kami aja. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Baik, langsung saja ya. Sebelumnya terima kasih kepada Agnia selaku PJ Matkul Bimbingan Karir yang telah mempersilahkan kelompok 11 untuk mempresentasikan materi kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Google Meet ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya di akhir zaman. Amin. Langsung saja, kelompok 11 kali ini akan mempresentasikan mengenai genogram. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri, Aida Mutmainah. Selanjutnya ada Ayu Dwi Puspitasari dan Desta Azam Ramdhani. Next slide. Ya, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian genogram yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, genogram itu sebuah presentasi bergambar dari hubungan-hubungan yang terdapat di dalam sebuah keluarga dari berbagai generasi, dan genogram itu juga berisi banyak keterangan mengenai keadaan keluarga. Nah, beberapa genogram juga meliputi informasi gangguan yang terjadi dalam keluarga, misalnya alkoholisme, depresi, penyakit, persekutuan, dan keadaan hidup. Next slide. Selanjutnya ada fungsi genogram. Fungsi genogram ini sendiri berfungsi untuk menyatakan karakter dari pribadi-pribadi yang terkait atau bagi kita diri sendiri.
Nah, genogram ini mampu memberikan kita berbagai informasi mengenai diri dan anggota keluarga yang lain, secara sejarah keluarga, dan berbagai kejadian-kejadian penting yang terjadi, serta bagaimana pola hidup dan interaksi anggota keluarga yang lain mampu menginspirasi individu untuk perwujudan hidup yang lebih baik. Nah, langsung saja materi selanjutnya yaitu genogram dari Ayu Dwi Puspitasari. Kepada Ayu Dwi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Di sini Ayu akan menjelaskan genogram dari keluarga Ayu, terutama dalam karirnya. Sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini itu gambaran genogram dari keluarga besar Ayu, dimulai dari kakek nenek dari bapak dan kakek nenek dari ibu. Di mana kakek dan nenek dari bapak, pihak laki-laki, itu memiliki 4 orang anak. Yang pertama itu ada kakak laki-laki bapak saya, kemudian yang kedua kakak perempuan bapak saya, yang ketiga bapak saya sendiri, yang terakhir adik perempuan dari bapak saya. Kemudian dari keluarga kakek dan nenek dari pihak ibu memiliki 4 orang anak yang terdiri dari 4 perempuan semuanya. Nah, langsung aja kita mulai dari data faktor positif karir dari keluarga inti. Nah, dari keluarga inti ini saya ada bapak, ibu, dan kakak laki-laki saya. Saya akan menjelaskan mulai dari bapak. Yang poin pertama, bapak saya pekerjaannya adalah sebagai wira swasta. Nah, mengapa wira swasta? Karena bapak saya itu memiliki PT sendiri yang bekerja dalam bidang IT. Sebelumnya memang bapak saya itu sudah pernah bekerja, namun berdasarkan pengalaman dan segala halnya dalam hidupnya, akhirnya beliau memutuskan untuk membuka PT IT sendiri. Nah, alasan memilih karir bapak saya itu antara lain karena pendidikan dan pengalaman. Mohon maaf. Mengapa pendidikan? Jadi bapak saya itu menempuh pendidikan yang mendapatkan gelar Eskom atau Sarjana Komputer. Nah, mengapa dari pengalaman seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bapak saya itu sebelumnya sudah pernah bekerja terlebih dahulu saat menempuh jenjang kuliah. Nah, pekerjaan yang digelutinya saat itu pun juga berketerkaitan dengan IT. Namun karena satu dan lain halnya, perusahaan tersebut gulung tikar, akhirnya bapak saya setelahnya memutuskan untuk membangun PT sendiri yang bekerja atas dasar IT juga. Kemudian jikalau ditanya, apa sih faktor positif karir dari apa yang sudah bapak saya jalani? Nah, tentu saja faktor positif yang didapatkan atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah beliau geluti itu dapat berdampak pada perekonomian dan kelangsungan hidup bagi keluarganya. Karena apa yang didapat atas kerja keras dari bapak saya ini bisa memenuhi kehidupan keluarganya, anak-anak yang menafkahi keluarga besarnya seperti kakek nenek saya dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya dalam kendalanya, apa saja kendala yang dialami oleh bapak saya, tentu saja itu sangat banyak ya dalam perjalanan kerjanya. Dimulai dari pekerjaan pertamanya yang gulung tikar. Nah, kemudian kan yang sudah saya jelaskan, bapak saya itu bekerja secara mandiri, memiliki PT sendiri. Nah, kalau di saat-saat tertentu sedang tidak memiliki sebuah proyek, maka bapak saya itu bisa menganggur selama 1 bulan, 2 bulan lamanya, karena menunggu datangnya proyek. Selain itu, jikalau sudah memiliki proyek pun, bukan tidak mungkin ada kendala. Kendalanya itu bisa dari lamanya penurunan atau cairnya upah yang didapat dari proyek yang didapat, seperti itu. Jadi meskipun apa yang didapat itu bisa lumayan besar, tetapi apa yang didapat juga memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian kendala lainnya itu saat melakukan atau mendapatkan sebuah proyek bukan tidak tentu beliau membutuhkan modal yang sangat besar. Selanjutnya adalah dari ibu saya. Pekerjaan ibu saya itu sebagai pegawai swasta di sebuah perusahaan arsitek interior yang berdaerah di BSD. Nah, jikalau ditanya secara spesifik pekerjaan apa yang ibu saya geluti itu, jadi beliau itu bekerja sebagai perantara
atau orang yang berkomunikasi dengan supplier dan klien. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, alasan memilih karir, mengapa ibu saya mengambil karir tersebut, didasari atas pendidikan dan cita-cita. Kenapa pendidikan? Sebenarnya pendidikan dari ibu saya sendiri itu sama seperti bapak saya, yaitu memiliki gelar akhir sebagai Eskom atau sarjana komputer. Nah, kenapa juga cita-cita? Jadi balik sebelum ibu saya menempuh jenjang pendidikan di sarjana komputer ini, sebenarnya ibu saya itu memiliki cita-cita yang sangat besar, di mana beliau itu ingin sekali bekerja pada bidang arsitek dan interior. Nah, tetapi kan kita tahu ya, bidang arsitek dan interior itu adalah bidang yang ditempuh pendidikannya itu dengan biaya yang cukup mahal. Tapi karena saat itu ibu saya ikut dengan omnya, beliau tidak ingin memberatkan omnya, maka beliau mengambil Eskom. Nah, setelah lulus dari kuliah, beliau itu sempat bekerja, ibu saya sempat bekerja sebagai bimbel atau bimbingan untuk komputer gitu, seperti bagaimana cara mengoperasikan Excel dan lain sebagainya. Setelah perusahaan itu gulung tikar karena satu dan lain hal, beliau langsung ditawarkan untuk menjadi administrasi di sebuah perusahaan baru yang dimulai dari nol, yaitu perusahaan yang beliau geluti sampai sekarang, yaitu perusahaan arsitek interior yang sampai sekarang pun ibu saya itu masih bekerja di sana. Kemudian faktor positif karir, ibu saya itu seorang wanita karir yang sangat luar biasa, di mana dari karirnya tersebut itu bisa membantu perekonomian keluarga dan kelangsungan hidup anak-anaknya. Selain itu, beliau juga sering berpesan kepada saya, bagaimanapun juga meskipun kita seorang perempuan, bukan tidak mungkin kita itu harus bisa membantu suami kita, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan lagi, meskipun pekerjaan bapak saya itu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, tetapi bukan tidak mungkin ada beliau seperti seorang pengangguran selama 1 bulan bahkan sampai 3 bulan. Nah, di saat kekosongan itu, apa yang ibu saya dapatkan setiap bulannya itu bisa membantu bapak saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kakak laki-laki saya. Nah, kakak laki-laki saya itu memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta juga, di mana beliau itu sekarang bekerja di tempat yang bergerak pada pemberian suplai orang-orang yang mau membuat rumah dengan mengisikan rumahnya itu dengan berbagai elektronik yang cukup modern, kurang lebih seperti itu gambarannya. Tetapi sebelumnya beliau juga sudah pernah bekerja di perusahaan sebagai web development dan digital marketing di perusahaan penjualan gamis anak-anak. Alasan memilih karir tentunya karena pendidikan. Jadi dari bapak, ibu, dan kakak laki-laki saya itu semuanya sama-sama jurusan dari sarjana komputer. Nah, pendidikan itu kan sarjana komputer atau Eskom. Nah, saat masuk ke perusahaan pun beliau masuknya lebih ke arah hal-hal yang berbau IT seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu web development, kemudian digital marketing, dan lain sebagainya halnya yang membutuhkan jasa beliau. Terus faktor positif karir yang didapatkan dari kakak saya, tentu saja kakak saya itu kan baru lulusannya dari kuliah, dan itu tuh dampaknya sudah sangat luar biasa bagi kehidupan dia sendiri, khususnya di mana dia sudah bisa secara mandiri membeli hal-hal apapun yang dia inginkan dengan uangnya sendiri tanpa harus meminta kepada orang tua lagi. Kemudian beliau juga sudah mulai menabung untuk masa depannya dan lain sebagainya. Kalau untuk kendalanya, lebih kendala pada saat beliau masih kerja di tempat kerja yang pertama, di mana yang sudah saya jelaskan lagi, beliau itu kerja pertama kali adalah di tempat perusahaan yang menjual gamis anak-anak sebagai web development dan digital marketing. Tetapi kendalanya itu di mana upah yang didapatkan sangat tidak sesuai dengan jam kerja yang kakak saya lakukan, karena beliau itu bisa memulai kerjanya mulai dari jam 8 pagi, tetapi bisa pulang sampai dengan jam 12 atau jam 1 pagi. Sedangkan tidak ada tambahan upah yang diberikan kepada kakak saya, terus tidak ada tunjangan dalam kendaraan, makanan, dan sebagainya. Jadi upah yang didapat sangat merugikan diri gitu. Yang selanjutnya, di sini Ayu akan menjelaskan
data faktor positif karir dari keluarga kakek dan nenek, baik dari pihak ayah dan ibu. Dimulai dari pihak kakek dari bapak ya. Jadi kakek dari bapak itu adalah seorang pegawai pegadaian. Sebenarnya di sini Ayu tuh juga tidak terlalu tahu menahu bagaimana pekerjaan secara spesifik kakek dari bapak, karena dari kecil sudah tidak pernah ketemu dengan kakek dari bapak. Cuman kalau ditanya alasan memilih karir mungkin tidak jauh dari pendidikan. Nah, selain itu, Ayu pernah dapat cerita dari bapak, di mana kakek itu juga dulunya, kakek itu masih masuk ke dalam lingkungan saat terjadinya perang di Indonesia, dan kakek itu mengantarkan surat gitu. Jadi mengantarkan surat dari satu desa ke desa lain, kemudian jasanya dibayar atau diupahkan. Lanjut aja ke kakek dari ibu. Di sini pun sama, kakek dari ibu itu sebagai seorang pegawai swasta, yang Ayu sendiri pun sebenarnya kurang tahu juga pegawai swastanya secara spesifik itu seperti apa. Tapi yang Ayu tahu, karena beliau sampai sekarang masih hidup, beliau itu juga sangat suka memancing. Nah, dari memancing ini pun bukan hanya sekedar hobi, jadi hasil pancingan yang beliau dapatkan itu bisa menjadi penghasilan tambahan, di mana beliau menjualkannya ke pasar ataupun tetangga. Alasan memilih karir mungkin asal dasar pengalaman dan pendidikan. Lanjut aja langsung ke dari nenek dari bapak. Nah, nenek dari bapak itu adalah seorang ibu rumah tangga, di mana itu suatu pekerjaan yang sangat luar biasa. Tetapi selain sebagai seorang ibu rumah tangga, nenek dari bapak itu juga sebagai pedagang. Nah, pedagang di sini adalah, jadi nenek ini bekerja di pasar. Di pasar itu sebagai memberikan jasa untuk menyeduhkan dan membuatkan kopi untuk para pedagang yang ada di pasar tersebut. Alasan memilih karir itu lebih ke arah peluang yang ada. Kemudian faktor positif karirnya tentu saja tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, di mana bisa memenuhi perekonomian dan memenuhi kelangsungan hidupnya, sampai keempat anaknya bisa sekolah dan makan dengan layak. Yang terakhir itu ada nenek dari ibu. Nah, nenek dari ibu itu seorang pegawai swasta juga, cuman jadi nenek dari ibu dan kakek dari ibu itu statusnya adalah bercerai. Nah, nenek dari ibu ini adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa dan tangguh, karena beliau itu tidak sungkan untuk mencoba segala hal pekerjaan yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Nah, pegawai swasta di sini, beliau pernah menjadi seorang admin di suatu kantor bertaraf internasional. Kemudian beliau juga pernah bekerja sebagai asisten dokter di Rumah Sakit Pelni Jakarta. Kemudian beliau juga pernah menjadi, dalam hal kecantikan, beliau pernah menjadi facial wajah, sebutannya apa ya juga kurang tahu. Kemudian beliau juga pernah membuka salon sendiri. Itu pekerjaan dari nenek dari ibu. Nah, alasan memilih karir tidak lain juga karena pendidikan yang ditempuh, pengalaman hidup dan tekanan hidup juga. Kemudian faktor positif karir di sini, seperti yang sudah Ayu jelaskan juga, tidak jauh berbeda, bisa memenuhi perekonomian keluarga dan kelangsungan hidup. Dan apalagi beliau ini seorang single parents, merawat ibu saya, di mana 4 saudara ibu saya dibawa oleh kakek. Dari hasil kerjanya ini bisa membiayai kehidupan ibu saya dari kecil sampai dengan sekarang, terus bisa membeli rumah sendiri juga dari hasil usahanya. Kendala yang dialami juga sejujurnya Ayu kurang tahu karena bukan masanya Ayu. Nah, yang terakhir itu Ayu akan menjelaskan data faktor positif karir dari keluarga besar. Di sini Ayu mengambil beberapa yang inti aja, karena sebenarnya keluarga besar itu pasti banyak sekali. Di sini Ayu mengambil saudara laki-laki dari bapak atau statusnya adalah kakak. Nah, kalau di Jawa itu disebutnya Pak D, mungkin kalau di Sunda itu uwa ya. Nah, pekerjaan dari Pak D Ayu atau saudara laki-laki Bapak Ayu itu adalah sebagai satuan pengamanan atau satpam. Nah, satpam sendiri itu kan sering dianggap sesuatu pekerjaan yang sangat kurang menghasilkan gitu ya. Sebenarnya tidak demikian. Kenapa? Di sini Ayu akan jelaskan alasannya. Jadi alasan memilih karir, kenapa saudara laki-laki Bapak Ayu memilih karir sebagai satuan pengaman atau satpam adalah karena adanya peluang dari lingkungan. Maksudnya bagaimana? Jadi
Ayu tidak bisa menghakimi bagaimana saudara laki-laki Bapak Ayu, tetapi yang Ayu tangkap adalah beliau sering berkata kepada saya, pekerjaan apapun itu, selagi halal itu pantas untuk dicoba gitu. Nah, beliau itu kenapa percaya diri sebagai seorang satpam? Karena beliau itu memiliki kemampuan dalam bela diri, terutama di pencaksilat. Jadi beliau merasa dirinya mampu nih sebagai satpam. Nah, kemudian faktor positif karirnya tentu secara perekonomian dan kelangsungan hidup. Nah, seperti yang Ayu sudah jelaskan di awal, biasanya kan pekerjaan satuan pengamanan atau satpam itu sering dianggap sesuatu hal yang kurang. Padahal kalau kita bisa menggunakan upah dari kerja kita, berapapun hasilnya itu bisa dengan bijak ya, terlalu dengan bijak dan dengan baik, itu sebenarnya bisa menghasilkan yang luar biasa lagi. Di mana dari pekerjaan satuan pengamanan ini, Pak De Ayu itu bisa membuat warung sembako di dekat rumahnya sendiri dan di rumahnya sendiri, di mana dari warung sembako itu tuh jadi pekerjaan sambilan yang sama-sama menghasilkan gitu. Sehingga beliau bisa membiayai kuliah dan sekolah anak-anaknya sampai membangun rumah lagi gitu. Padahal pekerjaannya itu hanya satuan pengamanan. Kalau ditanya kendalanya apa, sejauh ini yang Ayu tahu lebih ke arah kendala selama melakukan pekerjaan. Namanya satuan pengamanan itu kan artinya kita harus menjaga tempat di mana kita bekerja. Namun pernah ada satu kejadian di mana, jadi sebelumnya jelasin dulu ya. Jadi pekerjaan Pak De Ayu itu kan satuan pengamanan yang bertempatan di Tangerang atau Pasar Kemis, di mana tempat itu banyak sekali pabrik. Nah, disitulah Pak De Ayu bekerja. Nah, di pabrik itu sering sekali terjadi kendala-kendala yang tidak terduga. Nah, salah satu kendala yang terbesar itu adalah terjadinya kebakaran. Nah, setelah terjadi kebakaran itu, biasanya warga sekitar itu suka melakukan penjarahan, di mana seharusnya hal ini bisa ditangani oleh Pak De Ayu, tapi karena warga itu kan rame-rame, sedangkan Pak De Ayu hanya sendiri ataupun berdua, jadi hal itu tidak bisa dicegah gitu, penjarahan tersebut. Lanjut ke saudari perempuan dari Bapak, yaitu ada kakak perempuan dari Bapak dan adik perempuan dari Bapak, di mana keduanya itu sama-sama seorang ibu rumah tangga, namun kakak perempuan dari Bapak ini memiliki suami yang memiliki pekerjaan sebagai angkatan udara. Kalau ditanya kendalanya, kalau ditanya alasan memilih karir ke pendidikan, kemudian kendalanya itu lebih ke arah mereka atau keluarga Bude Ayu ini sering sekali pindah-pindah rumah karena harus mengikuti suaminya yang dinas. Kalau adik perempuan dari Bapak itu memiliki seorang suami yang bekerja sebagai pembuat batu bata di Jawa Timur atau di Madiun, di mana tempat tersebut tuh memang sudah terkenal sebagai pembuat batu bata dan genteng. Kalau alasan memilih karir lebih ke arah peluang yang ada di sana, karena sebenarnya mereka bukan suaminya itu bukan dari Madiun tapi dari Jogja, kemudian pindah ke Madiun, di mana peluang pekerjaan yang terlihat sangat menguntungkan di sana adalah pembuat batu bata ataupun pembuat genteng. Selanjutnya Ayu akan menjelaskan dari sepupu Ayu, di mana Ayu mengambil 2 contoh dari sepupu Ayu. Yang pertama itu ada kakak sepupu dari Bude Ayu atau kakak perempuan Bapak, namanya itu Mas Berlin. Nah, Mas Berlin itu bekerja sebagai AU juga, Angkatan Udara juga, mengikuti jejak dari bapaknya, di mana memang karena melihat ayahnya atau melihat bapaknya, yaitu Pak De Ayu, bekerja sebagai AU, melihat sangat menguntungkan dan melihat sebagai halnya yang mungkin Mas Darin punya perspektif sendiri akan hal tersebut, maka beliau sangat minat untuk masuk atau mengikuti jejak bapaknya. Setelah sampai karir karena memang cita-citanya dan pendidikannya, di mana setelah lulus SMA, beliau hanya fokus untuk masuk ke pendidikan Angkatan Udara. Kemudian faktor positif karir tentu secara perekonomian dan kelangsungan hidup itu sangat terpenuhi. Kemudian beliau juga bisa memberikan sesuatu hal kepada kedua orang tuanya, seperti mengajak umroh, membelikan rumah juga dari hasil kerja kerasnya. Kemudian contoh yang kedua Ayu ambil dari Mas Krisna, di mana Mas Krisna ini bekerja sebagai satuan pengamanan juga. Nah, di mana Mas Krisna ini melihat atau mencontoh dari Pak De Ayu atau saudara laki-laki Bapak Ayu, di mana kan Pak De Ayu juga seorang satuan pengamanan. Nah, Mas Krisna ini atau Ayu suka memanggilnya Mas Ina. Mas Ina itu juga mengikuti jejak Pak D-nya sebagai satuan pengamanan, di mana
beliau itu sudah pernah menjadi satuan pengamanan di Bank BCA, kemudian dan sekarang sedang menjadi satuan pengamanan di kebun binatang yang ada di Bandung. Nah, mungkin teman-teman yang lagi ke Bandung terus melihat ada satpam di sana, mungkin salah satunya bisa jadi itu Sepupu Ayu. Nah, alasan memilih karir itu karena peluang yang ada. Karena Mas Krisna ini setelah lulus dari SMA tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, akhirnya beliau mencari kerja dan dapatnya di satuan pengamanan ini. Mungkin itu saja dari keluarga Ayu yang bisa Ayu jelaskan. Saya kembalikan kepada Aida. Baik, Masya Allah sekali ya, keluarga Ayu. Terima kasih kepada Ayu Dwi Puspitasari yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada genogram dari Aida Mutmainah, saya sendiri. Nah, baik, sebelumnya di sini ada halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini langsung saja ya, mungkin next slide yuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan data faktor positif karir dari keluarga inti dulu. Yang pertama ada Bapak. Di sini pekerjaan Bapak saya sebagai pedagang. Kenapa pedagang gitu? Karena sebelumnya juga beliau sebagai pedagang. Cuman yang sekarang itu beda apa ya? Beda barang dagangannya gitu. Alasan memilih karir karena melihat peluang yang ada dan profesi yang sebelumnya pun relevan. Nah, selanjutnya ada faktor positif karir. Faktor positif karirnya itu beliau bisa mempunyai waktu luang untuk pekerjaan yang lain gitu. Jadi bisa punya pekerjaan sampingan dan mempunyai waktu luang yang lebih banyak dengan keluarga. Lalu kendalanya itu penghasilan yang tidak pasti. Dan ketika apa ya? Kan ketika bahan dagangannya itu naik gitu. Jadi apa ya, modal yang dikeluarkan pun harus lebih tinggi gitu. Dan harga jual harus tetap. Baik, selanjutnya dari Ibu. Pekerjaan Ibu di sini sebagai IRT, namun selain IRT juga, selain ibu rumah tangga, beliau juga sebagai guru PAUD dan juga staf desa. Jadi seperti ibu-ibu PKK gitu dan ibu kader, ya seperti itu. Alasan memilih karir karena melihat peluang yang ada gitu dan apa ya, ibu saya itu diberi kepercayaan oleh Bu Lurah sini, Bu Lurah desa saya untuk menjadi kader desa situ. Ya. Lalu kendalanya itu mungkin waktu yang sulitnya mengorganisir waktu karena banyaknya pekerjaan yang dimiliki. Next slide. Lalu selanjutnya ada ya kakak. Bentar yuk kakak. Oh iya, kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya itu kan ada dua ya, ada dua dan dua-duanya sebagai guru. Nah, alasan kenapa memilih karir karena peluang karena tenaga kerja di desa saya itu masih kurang dan kebetulan ada salah satu sekolah yang membutuhkan tenaga kerja dan
langsung gitu diamanahi untuk jadi guru di salah satu sekolah itu. Dan faktor positif karir karena apa ya, jaraknya dekat dari rumah sehingga dekat dari rumah dan bisa punya pekerjaan sampingan gitu, karena guru kan tidak lama gitu mengajarnya. Namun kendalanya itu sulit mengorganisir kelas karena kakak saya itu tidak hanya mengajar pada satu pelajaran dan tidak hanya mengajar pada satu sekolah gitu. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada kakek dari bapak. Nah, kakek dari bapak dan nenek dari bapak ini, kakek dari bapak dan kakek dari ibu ini pekerjaannya sama ya sebenarnya, masih buruh gitu, buruh tani. Nah, kenapa tani gitu? Karena alasannya itu karena kakek saya memiliki lahan tanah sehingga dimanfaatkan untuk membuat perkebunan gitu, seperti kebun sayur-sayuran dan sawah mungkin seperti itu. Dan faktor positifnya, bahan pangan tercukupi, kendalanya penghasilan hanya pada musim panen saja, dan biaya perawatan tanaman yang tinggi. Lalu ada nenek dari bapak. Nah, nenek dari bapak itu dan nenek dari ibu pun sama, yaitu ibu rumah tangga. Langsung saja next slide. Saudara laki-laki dari bapak. Nah, saudara laki-laki dari bapak saya itu pekerjaannya sebagai buruh. Jadi beliau itu apa ya? Saya juga kurang tahu soalnya guru. Saudara laki-laki dari bapak saya itu jaraknya jauh gitu. Jadi saya belum pernah bertemu dan hanya tahu dari cerita orang tua. Beliau itu sebagai buruh kayak serabutan gitu. Nah, alasan memilih buruh ini karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Faktor positifnya, pekerjaannya fleksibel, namun bisa mengambil pekerjaan yang lain. Kendalanya, penghasilannya tidak tetap dan pekerjaannya tidak selalu tersedia. Lalu selanjutnya ada saudara perempuan bapak. Saudara perempuan bapak ini IRT juga ya, ibu rumah tangga. Langsung saja ke sepupu saya, salah satunya itu sebagai buruh juga sama. Mungkin alasan dan faktor juga kendala masih sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Next. Nah, baik, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya pemaparan genogram dari Desta Azam. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja bahasanya dari keluarga besar dulu. Next slide yuk. Dari bapak, pekerjaan bapak saya seorang wira swasta. Beliau sekarang menekuni di 2 bidang, yaitu di bidang kerajinan dan bangunan. Nah, di bidang kerajinan beliau menekuni sangkar burung dan kandang ayam. Tetapi sudah 2 bulan terakhir ini beliau menekuni di bidang kerajinan sangkar burung. Faktor positif dari karirnya ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian
kelangsungan hidup keluarga. Mungkin kendalanya ini penghasilan tidak tidak apa sih namanya teh, tidak tetap, penghasilannya tidak tetap. Terus dari ibu saya sebagai pekerja asisten rumah tangga. Alasannya mungkin karena ia melanjutkan pekerjaan ibunya sebagai ART juga di salah satu rumah yang sama. Dulu juga kata ibu, beliau pernah diterima berkuliah di salah satu universitas di Indonesia. Namun karena perekonomiannya kurang, jadi beliau tidak melanjutkan perkuliahannya itu. Faktor positif dari pekerjaan ibu ini ya sama seperti Bapak, sangat berpengaruh juga terhadap perekonomian keluarga. Terus untuk adik saya ini sekarang masih statusnya masih pelajar kelas 4 SD. Next slide yuk. Faktor positif karir dari keluarga kakek dan nenek pihak ayah. Dari saudara laki-laki Bapak, beliau bekerja sebagai pegawai PLN. Alasan memilih karirnya itu, menurut Bapak saya, beliau itu dulu sering mengikuti pamannya pasang listrik dari rumah ke rumah dari sejak SMP. Saya juga sebelum berkuliah sekarang pas SMP SMA selalu diajak beliau untuk ikut memasang listrik di rumah-rumah baru. Kendala yang beliau pernah terjadi itu mungkin kendalanya itu tersengat listrik. Pernah juga kejadian beliau jatuh dari atas gudang yang tingginya hampir 8 meter. Penyebab jatuhnya itu beliau tidak sengaja menginjak kabel yang sudah ada aliran listriknya. Akibatnya beliau mengalami patah 2 tulang rusuk sebelah kiri. Untuk sepupu dari Bapak sepupu saya ini statusnya masih pelajar juga. Yang pertama masih kelas 3 SMK dan yang keduanya masih kelas 2 SD. Untuk kakek saya ini, untuk kakek dari Bapak bekerja sebagai sopir bus. Alasan memilih karirnya menurut Bapak saya itu beliau dulunya juga bapaknya seorang supir bus juga. Kendalanya ya mungkin kalau di jalan ya ada aja yang iseng gitu. Untuk kakek dari ibu, pekerjaannya itu sebagai petani. Terus nenek dari bapak juga sebagai petani dan nenek dari ibu juga sebagai petani. Next slide yuk.
Untuk saudara laki-laki dari ibu saya sebagai petani juga, alasan memilih karirnya itu karena udah turun-temurun dari bapaknya, mungkin karena banyak lahannya gitu. Terus saudara perempuan dari ibu itu bekerja sebagai pedagang batagor. Kendalanya itu mungkin ketika dagangan tidak habis, jadi pendapatannya kurang. Untuk kakak sepupu dari ibu saya ini juga sebagai petani, karena alasan memilih karirnya ini karena turun temurun dari bapaknya juga yang sama sebagai petani. Faktor positifnya ini bahan pangan selalu tercukupi. Kendalanya mungkin penghasilannya itu pada saat setiap panen saja. Ya, yuk, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Desta Azam yang telah memaparkan materinya. Baik, mungkin sekian dari kelompok 11. Sebelum lanjut ke kelompok 8, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Namun pertanyaannya saya batasi untuk 1-2 orang saja karena melihat waktu. Baik, silakan yang ingin bertanya langsung saja open mic. Aida izin bertanya. Mangga, Sasa. Bismillah, nama saya Anissa Salsabila. Izin bertanya, apakah ada alasan khusus yang mendasari pengguna genogram itu digunakan sebagai alat dalam wawancara, konseling karir, atau bimbingan karir? Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa atas pertanyaannya. Mungkin satu orang lagi yang ingin bertanya, silakan. Tanya Aida. Baik, silakan Devi. Ya. Bismillah, izin bertanya, jika berkenan, apakah bisa tolong dijelaskan bagaimana tahapan penggunaan genogram ini dalam proses konseling karir atau bimbingan karir? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Devi atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon waktunya sebentar.
Baik, langsung saja ya. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan Depi terlebih dahulu. Tadi itu pertanyaannya kalau nggak salah gini ya, bisa tolong dijelaskan bagaimana tahapan penggunaan genogram dalam proses konseling karir atau bimbingan karir? Seperti itu, Depi. Iya, betul, Aida. Akan dijawab oleh Ayu Dwi Puspitasari. Silakan, Ayu. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Ayu. Oke. Jelas banget. Iya, baik. Jadi sebagai sebuah ilustrasi yang digambarkan bagaimana tahapan genogram ini digunakan, kalau dari sumber yang Ayu temukan atau Ayu baca sebelumnya, jadi terdapat 3 tahap atau diringkas menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama itu bisa disebut dengan konstruksi genogram, yaitu di mana si konselor ini bertanya kepada kliennya bagaimana gambaran. Jadi pokoknya intinya tuh pada tahap konstruksi genogram ini itu membuat bagannya, yaitu menggambarkan anggota keluarga mulai dari pekerjaan dan lain sebagainya. Isinya itu bisa nama, kemudian ulang tahunnya kapan, dan gitu, kalau meninggal kapan, terus penjelasan tentang perceraian. Jadi konstruksi genogram ini itu adalah ilustrasi yang disajikan untuk menggambarkan secara fiktif atau tidak nyata gitu di lembaran tentang suatu silsilah keluarga dengan jumlah individu yang terbatas. Yang terbatas di sini tuh maksudnya dimulai dari generasi kakek sampai keluarga inti itu sendiri, misalkan kayak gitu. Nah, itu tuh digambarkannya itu di selembar kertas yang cukup besar sehingga nanti digunakan untuk menggambarkan macam-macam konfigurasi keluarga serta mendiskusikannya bersama dengan klien. Kemudian tahap yang kedua itu ada identifikasi jabatan. Jadi setelah seluruh anggota keluarga itu ditempatkan dalam genogramnya masing-masing, jadi selanjutnya itu ada wawancara untuk mengembangkan alternatif dalam upaya mengidentifikasi jabatan dalam setiap anggota keluarga. Nah, tahap yang terakhir itu ada tahap eksplorasi klien, di mana tujuan dari tahap ini itu untuk mengeksplorasi si klien kita itu mengenai pemahaman dirinya atau pemahaman lingkungan, khususnya lingkungan kerja, serta kemampuan si klien dalam merencanakan dan membuat keputusan bagi karirnya, baik untuk di masa sekarang atau di masa yang akan datang gitu, dimana dengan informasi yang diperoleh ini, si konselor dapat membantu klien untuk lebih memahami dirinya dan lingkungannya, serta mampu merencanakan dan mengembangkan karirnya. Mungkin seperti itu, Saudari Depi, apakah cukup jelas? Baik, Ayu, terima kasih sudah sangat jelas. Baik, langsung saja ini ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Salsa, apa alasan yang mendasari penggunaan genogram sebagai alat dalam wawancara konseling karir atau bimbingan karir? Saya akan menjawabnya untuk mempersingkat waktu. Jadi, asumsi yang melandasi dikembangkannya genogram sebagai alat wawancara konseling ini bahwa di dalam pemilihan karir itu terdapat pengaruh dari orang lain. Nah, orang yang sangat berarti itu terutama berpengaruh terhadap individu atau generasi muda dalam identifikasi perencanaan dan pemilihan karir. Nah, dengan kata lain, ketika individu mengidentifikasi dan menentukan pilihan karir itu dipengaruhi oleh orang lain yang sangat berarti bagi dirinya. Mungkin seperti itu, Sasa, bagaimana? Baik, terima kasih Aida jawabannya. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 11. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah atas partisipasinya. Langsung saja dilanjut ke kelompok 8. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Aida. Saya izin untuk mewakili.
Bentar ya. Baik, saya izin mewakilkan dari kelompok 8 ini menyampaikan laporan tentang genogram keluarga. Ada dari genogram keluarga Ahmad Fauzan, dari Bapak menjadi PNS golongan 4A yang menjadi guru BK sekolah menengah pertama. Lalu untuk Ibu sebagai PNS guru MTS, untuk kakek pekerjaan pensiunan dinas perikanan, nenek pensiunan guru TK. Sedangkan keluarga besar PNS, wira swasta, perawat, dokter, guru sekolah, guru ngaji, dan dosen. Lalu untuk pilihan kesesuaian dan model karir, lebih ingin meniru ke karir kakek, yaitu bekerja di dinas perikanan. Untuk genogram keluarga saya sendiri, yaitu untuk ayah pertama menjadi seorang pedagang, lalu sudah memiliki usaha sendiri, lalu beralih lagi menjadi wira swasta. Untuk ibu awalnya jadi IRT, lalu beralih menjadi pedagang. Untuk kakek petani, untuk nenek awalnya jadi IRT hingga menjadi petani juga. Untuk keluarga besar ada petani, wira swasta, terus pedagang dan ibu rumah tangga. Untuk aspek religinya yaitu menyantuni anak yatim, janda-janda tua, mengadakan pengajian tiap bulan, sholat, puasa, dan berzakat. Kesesuaian model karir yang paling mungkin ditiru, mungkin saya ingin lebih ke bidang pendidikan atau bidang konseling seperti menjadi konselor atau mungkin memiliki usaha sendiri. Untuk laporan genogram untuk Anya Suci Alicia, yang pertama Bapak PNS, yang pertama menjadi pegawai negeri sipil yang ditempatkan di SMP Negeri 1 Bantarujak, lalu dipindahkan di SMP Negeri 2 Lemasugi. Untuk ibu menjadi IRT. Kakek itu menjadi pensiunan guru dan mempunyai usaha pabrik. Untuk nenek itu menjadi IRT. Keluarga besar menjadi petani, karyawan swasta, guru, hakim tinggi, buruh, pensiunan, wira swasta, dan ibu rumah tangga. Untuk kesesuaian dan model karirnya ingin meniru ke karir Bapak yaitu PNS. Cukup sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Saya alihkan ke kelompok 9. Baik, terima kasih kelompok 8. Saya perwakilan dari kelompok 9. Yang pertama di sini ada genogram dari Aldea. Yang pertama itu ada pekerjaan ayah merupakan seorang guru SMA. Lalu perjuangannya itu ada untuk melatih atletik kabupaten dan provinsi. Lalu ada kreativitasnya yaitu membuat program pelatihan untuk atletik, dan nilai religinya itu melaksanakan ibadah. Lalu pekerjaan ibu merupakan seorang guru SD, perjuangannya itu melatih kesenian, kreativitasnya membuat program-program pelatihan kesenian, dan nilai religinya itu melaksanakan ibadah. Lalu kesesuaian karirnya itu sesuai karena sebagian besar keluarga dari Alda ini basicnya guru, dan Alda juga menginginkan jadi guru gitu. Lalu untuk pilihan modelnya itu ya seperti kedua orang tuanya, yaitu menjadi guru. Lalu ada genogram dari keluarga saya di Tiara Rahmayanti. Yang pertama itu pekerjaan ayah sekarang itu buruh harian lepas. Perjuangannya itu mencari proyek untuk dikerjakan karena seperti yang kita tahu selama 2 tahun terakhir ini kan pandemi ya, dan itu cukup sulit untuk mendapatkan proyek yang dapat dikerjakan. Lalu kreativitasnya itu mengasah kemampuan yang dimilikinya karena basic ayah saya sebenarnya ada di teknik gitu. Lalu nilai religinya melaksanakan ibadah.
Sedangkan untuk pekerjaan ibu merupakan ibu rumah tangga, perjuangannya tentu saja ya membesarkan anak-anak dan kreativitasnya memberikan pengasuhan sesuai dengan sifat anak-anaknya. Nah, untuk kesesuaian dengan pilihan karir untuk diri saya sendiri ini tidak ada ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa basic ayah saya itu adalah anak teknik gitu, jadi sangat bertolak belakang dengan saya yang menginginkan sebagai seorang konselor. Untuk ibu juga tidak ada kesesuaian gitu ya. Lalu pilihan model karir yang paling mungkin ditiru mungkin kalau tidak tidak kesampaian menjadi seorang konselor, balik lagi mentok-mentok wanita menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Lalu ada saudara Ali Fatur Rahman, pekerjaan ayahnya merupakan seorang pedagang, lalu perjuangannya tentu saja menafkahi keluarga mulai dari ibunya, anak-anaknya, orang tua sampai ke adik-adiknya. Lalu kreativitasnya ini membuat hobinya menghasilkan gitu ya. Lalu ada pekerjaan ibu, merupakan ibu rumah tangga, perjuangannya tentu juga ya untuk mengurus keluarga tanpa lelah. Kreativitasnya itu memanfaatkan waktu luang untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin dibarengi atau membarengi ayah gitu ya sebagai seorang pedagang. Nah, kesesuaian karir dengan diri saudara Alif ini tidak ada kesesuaian karir dengan orang tua, tetapi dengan keadaan sekarang, Alif ingin membantu membuat inovasi untuk kedua orang tuanya. Lalu pilihan model karir yang paling mungkin ditiru, ingin menjadi pengusaha dengan bantuan sekitar. Mungkin cukup sekian dari kelompok 9, saya serahkan ke kelompok 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan genogram dari keluarga Azmi. Pekerjaan dari ayah Azmi merupakan bekerja di sebuah perusahaan swasta yang sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya. Sebelumnya bekerja sebagai seorang pelaut, tetapi karena satu dan lain hal yang sangat mempertimbangkan pendidikan serta tumbuh kembang anaknya. Dari beliau itu seorang yang sangat gigih serta pekerja keras dalam melakukan sesuatu. Alasan memilih karir yang sedang dijalaninya ialah karena faktor umum yang memang sudah terbilang cukup di dalam dunia kerja. Maka dari itu, ayah dari Azmi memilih pekerjaan ini. Faktor positifnya yang didapat dari pekerjaan ini ialah Abi bisa lebih memantau tumbuh kembang anak-anaknya, karena pada pekerjaan sebelumnya, waktu untuk turut dalam tumbuh kembang anaknya itu sangat terbatas. Kendala yang disebabkan dalam pekerjaan ini tentunya upahnya yang terbilang cukup untuk keperluan utama, tidak untuk keperluan anak-anaknya. Maka dari itu, ibu dari Azmi membantu dalam berjualan kue dan juga bubur bayi di sekitar perumahan. Dengan begitu, ekonomi dari keluarga Azmi seimbang dengan pengeluaran yang dibutuhkan dan diinginkan. Dan nilai religi yang didapatkan yakni selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah dengan sunnah yang dijalaninya. Yang kedua ada dari saudari Devitri. Kedua orang tua beliau pekerjaannya menjadi buruh pabrik. Dari masa remaja, kedua orang tua Devitri itu menjadi buruh pabrik sehingga bisa mendapatkan keuntungan dan bisa membiayai keluarganya. Nilai religi yang beliau punyai gitu lebih kepada selalu bersyukur atas apa yang nikmat Allah berikan, terus selalu menyisihkan kepada orang yang tidak mampu.
Terus selanjutnya terakhir dari keluarga saya, ayah saya itu pekerja seorang petani. Beliau awalnya menjadi buruh, terus bekerja di luar kota yakni di Jakarta. Terus dari hasil beliau menjadi buruh dan bekerja di luar kota, beliau menyisihkan sebagian uangnya untuk dibelikan sawah karena di sini dominan pekerjaannya sebagai petani. Nah, ibu saya di sini membantu ayah saya untuk membiayai keluarga saya gitu. Sehingga orang tua saya bisa membeli ladang tersebut dan mempunyai pegawai sendiri. Nah, nilai religi yang keluarga saya punya yakni kedua orang tua saya selalu bersemangat, tidak pantang menyerah dalam keadaan apapun, selalu menyerahkan hasil yang terbaik itu kepada Allah, dan selalu menyisihkan, bersedekah, serta zakat mal dari setiap hasil yang didapatkan dari petani tersebut. Terima kasih. Sekian dari kelompok 10, saya kembalikan kepada kelompok 11. Bismillah, mohon maaf, tapi kelompok 12 ya. Oke, jadi di sini ada 3 genogram. Yang pertama, ada keluarga inti, yaitu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak awalnya menjadi operator mesin. Kemudian sampai kini memiliki bengkel teknik sendiri dan memiliki karyawan 5 orang. Kemudian ada Ibu, pertama menjadi guru, kemudian beralih menjadi wirausaha, membuka salon, untuk menghidupi kebutuhan dan memenuhi pendidikan anak-anaknya sampai menempuh sarjana. Kemudian untuk kakek dan nenek, kakek ini petani khususnya padi, namun karena tidak selalu tetap penghasilannya, kemudian memiliki kebun kelapa dan karet yang menjadi milik pribadi dan punya pabriknya juga. Kemudian nenek ini menjadi bidan. Kalau untuk keluarga besarnya, ada sarjana, magister, perawat, kemudian bidan, HRD, guru, kemudian mekanik juga, dan wirausaha. Aspek religinya tentu mengikuti sesuai perintah dan syariat agama Islam ya, membayar zakat mal, zakat pertanian setiap bulan, menyantuni anak yatim, kemudian mengadakan kajian bulanan. Nah, model karir yang mungkin ditiru ini menjadi wirausaha dan konselor. Kemudian pada genogram yang kedua, Bapak dan Ibu dari keluarga inti ini, Bapak menjadi pensiunan PNS, awal mula pegawai negeri sipil, ditempatkan di Dinas Koperasi Jambi tahun 80-an, tinggal di pelosok Jambi sampai tahun 2000, kemudian pindah-pindah hingga akhirnya tugas ke Tasikmalaya dan pensiun di awal tahun 2020. Nilai religinya sesuai perintah agama Islam ya, sholat 5 waktu, puasa, zakat, sedekah, mengikuti pengajian mingguan di kampung. Kemudian adapun ibu sebagai ibu rumah tangga awalnya, kemudian ada tuntutan mengajar dari yayasan hingga akhirnya merangkap menjadi guru PAUD kini. Nilai religinya juga sama ya. Kemudian ada kakek dan nenek sama-sama pensiunan guru. Nah, untuk keluarga besar ada petani, karyawan swasta, kemudian guru, hakim tinggi, buruh, pensiunan, wira swasta, dan ibu rumah tangga. Kesesuaian dan model karir yang mungkin ditiru ialah karir menjadi ASN atau PNS. Kemudian ada genogram yang ketiga, ayah ini beberapa kali berganti pekerjaan, mulai dari buruh pabrik, berjualan, memiliki usaha sendiri, meneruskan pertanian padi milik keluarga, hingga saat ini menjadi guru di salah satu SMK swasta. Masya Allah ya. Kemudian ibu awalnya menjadi karyawan, namun saat ini fokus menjadi ibu rumah tangga dan berjualan online. Kemudian ada kakek menjadi pedagang dan pengepul sayuran, atau namanya itu bandarnya ya. Terus ada nenek, ini menjadi petani padi hingga saat ini memiliki persawahan sendiri. Keluarga besar
pemilik usaha seperti memiliki kontrakan, penyedia jasa truk pasir, bisnis jual beli kendaraan, karyawan swasta, dan mayoritas menjadi guru di berbagai jenjang pendidikan. Nilai perjuangan dan kreativitas beberapa kali beralih profesi, memulai karir dari nol. Dan tentunya membutuhkan perjuangan dan kreativitas yang tinggi. Nilai religinya sesuai dengan ajaran agama Islam ya. Sholat, puasa, berzakat, bersedekah, dan secara khusus keluarganya mengadakan acara syukuran secara rutin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sudah cukup ya, sudah pemaparan genogram dari kelompok 8 sampai 12. Mungkin saya kembalikan lagi ke PJ Matkul Bimbingan Karir. Luar biasa apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, sangat inspiratif dan sangat membangun visi kita ke depan, juga membekali pada prinsip-prinsip nilai bagaimana satu karir dalam hidup orang itu dibentangkan, gitu ya. Karena dalam sebuah falsafah mengatakan apabila orang sudah punya kasab dan dia senang dengan kasab itu, dia memberi makna kepada orang lain dari kasab itu, maka seakan-akan dia itu telah menemukan surganya, kan gitu. Menemukan ketenangannya, memberikan suatu peran-peran yang nyata dari dirinya untuk orang lain. Kita tadi melihat ada karir itu yang bersesuaian, gitu ya. Misalnya dari duo Ayu kita ya, yang pertama kali tadi sampaikan, jadi dari garisnya itu ada garis seluruhnya pedagang, gitu ya. Ibunya pun jadi pedagang, bapaknya pun ikut pedagang, mempunyai perusahaan misalnya. Hanya mungkin levelnya saja yang berbeda karena kawasannya. Kalau kakeknya misalnya kawasannya masih di mana? Masih di di daerah misalnya, kemudian generasi berikutnya sudah pindah ke kota. Kan ini berkaitan dengan di dalam teori personality itu ada orang yang introvert dan extrovert misalnya. Kan kalau dagang itu kan tentu dia harus extrovert, harus terbuka, ya kan? Menyampaikan sesuatu kepada orang, memahamkan kepada orang akan suatu gagasan-gagasan atau benda-benda, kan gitu. Dan ini biasanya personality type ini kan diturunkan gitu ya secara genetik. Nah, ini bagaimana kaitan antara personality type dalam satu garis keluarga dengan tipe-tipe karir gitu. Yang kedua, kita juga melihat dari banyak teman kita di mana sesuatu yang terjadi di masa lampau itu sebagai sesuatu yang boleh jadi gitu ya dalam tanda kutip itu kurang memuaskan bagi kakek nenek maupun ibu bapaknya, tetapi anaknya menjawab kepenasaran itu. Itu misalnya tadi kita menyimak ada orang ibunya atau bapaknya yang tidak lanjut studi misalnya, tapi kemudian anaknya sekolah, ya kan? Dan tentu ini harus menjadi daya dorong bagi anak itu untuk benar-benar amanah itu atau kesempatan ini diwujudkan, ya kan begitu. Nah, kalau di Amerika kan ada istilah junior gitu ya. Misalnya Bush Junior misalnya gitu ya. JR itu menunjukkan bahwa ada pekerjaan dari orang tua atau kakek neneknya yang belum selesai dan itu kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya sebagai suatu kelanjutan gitu. Karena tadi bahwa umur manusia ini pendek, 60 tahun itu pendek dibanding dengan persiapan rancangan di dalam suatu kehidupan. Poin yang kita tangkap juga, ini teman kita yang baru-baru ini tadi nyebutkan tuh, jadi pokoknya kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya nggak sesuai dengan
apa yang dijalani oleh kita ini di jurusan BKI gitu ya misalnya. Tentu pada aspek nama boleh tidak bersesuaian pada aspek nama, ya kan? Tetapi pada aspek misalnya dia senang mengabdi, atau dia senang pada aspek kreativitas, atau dia senang membantu orang gitu ya. Itu kan ada nilai-nilai yang sama di sana kan gitu. Tapi tentu ada satu warning misalnya ketika di dalam keluarga besar itu ada ada satu kendala yang kendala itu tidak mereka sadari bahwa itu sebagai suatu titik lemah gitu. Dan tentu titik lemah ini tidak dibesar-besarkan, tetapi harus menjadi peringatan dalam diri kita. Misalnya begini, cepat putus asa misalnya gitu ya, dalam keluarga besar itu. Maka jadi warning kepada diri kita, jangan sampai kita seperti mereka gitu. Nah, bagaimana supaya tidak putus asa itu? Misalnya membangun kebersamaan dengan orang-orang yang mempunyai semangat tinggi, ya kan? Mengingatkan diri dengan kiai, dengan ulama agar tersambung dengan doa-doa mereka, misalnya, ya kan? Jadi kita ada jawaban-jawaban yang realistis atas warning-warning tadi itu. Jadi jangan sampai seperti begini. Pokoknya kalau keluarga saya mah sifatnya gagal, lemah, buruk, jelek. Saya juga bakal begitu. Gitu ya. Jangan sampai pikirannya seperti itu. Yang bagus begini kan, keluarga saya itu awalnya lemah, tapi sekarang kuat dan lebih kuat lagi. Awalnya keluarga saya itu sendirian, tapi kemudian banyak kelompok dan hadir di tengah-tengah keberkahan bagi orang banyak. Awalnya keluarga saya itu ada di pinggiran kampung sana, tapi kemudian mendekati ke kota, berada di keramaian orang. Awalnya itu keluarga saya berbisnis di warung yang kecil, tapi kemudian mereka bergeser ke tempat ramai sampai bisa berdagang online secara mendunia misalnya, gitu ya. Jadi buat suatu statement dalam diri kita bahwa lebih positif, lebih oke, lebih bagus, dan lebih berkah gitu. Nah ini kan poin-poin ini tentu kan yang berhak membangun adalah diri kita, kan tidak ada yang menghalangi gitu ya. Boleh saja orang halangi, tapi kalau kita punya visinya, punya semangatnya, paling terhalang beberapa saat saja, setelah itu akan banjir menjadi tenaga yang besar. Kan seperti air yang dibendung oleh keran di dalam bak itu, semakin lama dibendung maka semakin tinggi airnya, dan begitu keluar akan banyak keluar airnya. Begitupun diri kita, keluarga kita. Jadi pada saat kita ini dihalangi, maka kemudian berikutnya akan ada banyak tenaga cadangan untuk kita ini jauh lebih baik. Jadi poin kita adalah soft skill ini, cara berpikir ini adalah hak kita. Cara berpikir ini adalah milik kita, dan cara berpikir ini adalah kekayaan dalam diri kita, dalam keluarga besar kita, dan itu akan menjadi daya dorong yang luar biasa untuk kita ini melampaui dari keadaan mereka gitu ya. Yang melampauinya bukan berarti harus misalnya orang tua kita pejabat lalu kita jadi pejabat lagi, kan tidak mesti itu, tidak pada namanya gitu ya. Tetapi nilai-nilai yang mesti diangkat bahwa mereka mengabdi, saya pun mengabdi, mereka bersedekah, saya pun bersedekah, mereka ada dalam kelompok orang banyak, saya pun hadir dalam silaturahmi orang banyak misalnya kan. Mereka memelihara tempat-tempat ibadah, saya pun bagian dari itu. Mereka kreatif, kita pun kreatif. Jadi persoalan kuantifikasinya tidak penting, tetapi nilai-nilai itulah yang penting. Karena tadi orang kan ditakdirkan, tapi aspek-aspek ibadah kan itu jadi nilai yang Allah catat, yang malaikat catat, dan menjadi kebahagiaan orang itu di dunia dan di akhirat. Saya pikir ini yang poin bisa kita catat begitu ya. Dan saya sampaikan hebat semua di kelas ini karena bisa mengerti apa yang terjadi di dalam keluarga kita dan mengambil hikmah untuk kebaikan kita. Saya lihat tadi semua positif pernyataannya ya, bahwa hikmah atau sesuatu yang baik bisa kita tangkap dan kita bisa refleksikan menjadi kebaikan yang terus berlipat. Kebaikan yang terus memancar, satu kebaikan yang terus memberi keberkahan kepada banyak orang. Baik, SMA aja. Nah, kembali kepada KPJ kita, Kak Agnia. Bisa kita tutup. Juga terima kasih pertanyaannya tadi, membantu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.